Tiga prajurit TNI meninggal dunia dalam baku tembak dengan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Kabupaten Nduga, Papua. Ketiganya diduga diserang kelompok pimpinan Egyanus Kogoya. Satu di antara tiga prajurit TNI yang gugur adalah Serda Anumerta Siswanto Bayu Aji asal Grobogan, Jawa Tengah. Korban sedang mengawal proyek infrastruktur Trans Papua Wamena Mumugu saat diserang kelompok kriminal bersenjata. Saat ini pihak keluarga masih menunggu kedatangan jenazah korban di kampung halamannya. Ya dia sudah Pak, aku persiapan nang lokasi itu diantaranya. Terus siap, insya Allah siap Pak, itu jawabannya. Terus peralatannya insya Allah sudah komplit kabeh Pak. Gimana? Di Papua sudah berapa? Mulai 21 Januari sampai ini, ya kurang lebih 2 bulan. Presiden Joko Widodo angkat bicara atas gugurnya 3 anggota TNI akibat penembakan oleh kelompok sipil bersenjata di Nduga, Papua. Presiden memerintahkan TNI dan Polri untuk menuntaskan persoalan kelompok sipil bersenjata di Papua. Namun karena lokasi yang masih hutan belantara membuat petugas kesulitan mengejar para pelaku. Ya ini kan sudah saya perintahkan sejak peristiwa yang pertama dulu untuk dikejar, diselesaikan. Tetapi kita harus tahu yang namanya Nduga, medannya itu medan hutan belantara. Bukan sesuatu yang gampang. Ini medannya hutan belantara betul. Kita kan pernah ke sana. Sehingga juga tidak mudah bagi TNI, bagi Polri, bagi TNI untuk mengejar dan menyelesaikan ini. Tidak mudah karena medannya betul-betul sangat berat dan hutan belantara. Berdasarkan catatan kami, kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya telah 33 kali terlibat kasus penembakan. Di antaranya adalah penembakan pesawat Twin Otter PKHVU dari maskapai Dimonim Air pada 22 Juni 2018. Kopilot terluka di pergelangan kaki akibat terkena serpihan peluru. Kemudian 25 Juni 2018, penembakan pesawat Twin Otter milik Trigana yang mengangkut logistik pemilu yang dikawal personil TNI Polri. Pilot terluka di bagian punggung dalam penembakan ini. Masih di hari yang sama, mereka juga menyerang masyarakat sipil di kota Kenyam. 3 orang tewas ditembak dan 1 orang terluka parah dalam penyerangan ini. Kelompok Egyanus Kogoya juga pernah menyandra 15 guru dan para medis pada 3 hingga 17 Oktober 2018. Para pelaku curiga ke-15 korban sebagai aparat yang menyamar. Mereka akhirnya dibebaskan setelah dibujuk Kepala Puskesmas Distrik Mapenduma, Naftali Wandik pada 18 Oktober 2018. 2 Desember 2018, kelompok Egyanus Kogoya menyerang 28 pekerja PT Istaka Karya di Bukit Kabo, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga. 16 orang meninggal dunia. Keesokan harinya mereka juga mengejar karyawan yang berlindung di pos TNI 755 Yalet. 1 personel TNI meninggal dan 1 orang lainnya terluka dalam kejadian ini. Total sudah 23 orang sipil dan 12 personil TNI Polri yang meninggal dunia dalam serangan kelompok Egyanus Kogoya sepanjang 2018. Untuk mengetahui kondisi terakhir kontak tembak antara personel TNI dan kelompok kriminal bersenjata di Nduga, Papua, kita sudah bersama dengan Kapendam 17 Cendrawasih, Kolonel Infanteri Muhammad Aidi. Pak Aidi, selamat sore dengan Riko di sini. Selamat sore Bung Riko, selamat malam di Papua. Ya, selamat malam waktu Papua. Pak Aidi bisa ceritakan lebih banyak apa yang terjadi Kamis pagi waktu itu? Pada Kamis pagi tanggal 7 Maret 2019, kurang lebih jam 8.00 pagi, pasukan kita yang baru tiba dalam rangka menguasai distrik Mugi yang akan digunakan sebagai salah satu rute pergeseran pasukan kita yang akan memperkuat pembangunan jembatan
di seluruh jalur Trans Papua di Nduga itu mendapatkan serangan secara mendadak dari kelompok KKSB dengan kekuatan kurang lebih 50 sampai 70 orang yang mengakibatkan 3 orang prajurit kita gugur sebagai syuhada semua bangsa di tempat. Namun pada saat itu prajurit kita yang lainnya melakukan pembalasan dan situasi berhasil kita kuasai dan para penyerang dalam hal ini kelompok KKSB pimpinan Egyanus Kogoya berhasil dipukul mundur dan dari hasil kontak tembak tersebut kita juga mendapatkan 5 pucuk senjata walaupun sampai sekarang belum bisa kita mendapatkan laporan identifikasi jenis senjatanya dan 1 mayat dari KKSB juga tertinggal di TKP dan kita perkirakan juga prajurit memperkirakan dari hasil pantauan dan pada saat kontak tembak diperkirakan setidaknya 7 sampai 10 orang KKSB tewas pada saat itu juga. Kemudian jenazahnya atau mayatnya dibawa lari masuk ke hutan oleh teman-teman mereka. Di samping yang lain juga beberapa kelompok KKSB tersebut terluka. Namun mayatnya tidak bisa kita ambil. Ya, gimana? Setelah ada penembakan ini apa yang dilakukan TNI selanjutnya? Presiden mengatakan bahwa di Nduga itu tempatnya sungguh sulit karena hutan dan lain-lain. Tapi setelah adanya penembakan yang bukan hanya sekali ini saja, apa ya langkah yang ditempuh? Langkah yang kita tempuh memang benar bahwa di Nduga ini medan cukup berat, daerah pegunungan dan hutan belantara. Sebelumnya saya berikan gambaran bahwa Kabupaten Nduga ini terdiri dari 32 distrik dan semuanya hanya bisa ditempuh dengan sarana angkut udara pesawat kecil, belum bisa ditempuh dengan angkutan darat. Tempat distrik-distrik ini terpisah-pisah jauh dengan hutan belantara, jurang dan gunung. Tentunya dan mereka menguasai medan. Ya, kelompok seperti ini mereka menguasai medan karena mereka memang lahir dan besar di daerah tersebut. Sementara kita termasuk awam di daerah tersebut. Sebanyak apa mereka, Pak? Ya. Dari laporan pada saat kontak tembak kemarin disebutkan bahwa sekitar 50 sampai 70 orang yang melakukan penyerangan. Apakah semuanya sudah ikut dalam penyerangan tersebut atau tidak kita belum tahu. Yang langkah yang dilakukan oleh TNI adalah tentunya memutus jalur-jalur logistik mereka atau sumber-sumber logistik mereka. Saat ini hampir seluruh kampung yang selama ini dijadikan basis atau camp pertahanan mereka sudah dikuasai oleh TNI, termasuk distrik Mugi sendiri. Yang tadinya mereka berpusat atau berbasis di Mapenduma, sekarang kita sudah kuasai, mereka berpindah ke tempat lain yang lebih aman. Karena kita perkirakan bahwa salah satu-satunya sumber logistik mereka adalah di kampung-kampung, karena karakteristik hutan yang ada di Nduga khususnya, itu hutan yang susah untuk mendapatkan bahan makan dalam hutan karena pohon-pohonnya tidak seperti pohon-pohon yang ada di tempat lain yang banyak buah banyak. Jadi satu-satunya sumber logisnya adalah di kampung dan sekarang kita sudah menguasai kampung-kampung tersebut. Itu upaya-upaya yang dilakukan oleh TNI. Pak Aidi, kalau dalam catatan kami 33 kali ada kasus penembakan berkaitan dengan Egyanus Kogoya ini. Terakhir Desember 2018 lalu ada belasan pekerja proyek yang meninggal. Apa kompleksitas yang dihadapi TNI selain Medan tadi sampai sulit untuk memberantas kelompok ini? Kompleksitas yang kita hadapi tentunya tadi yang dari faktor Medan, kemudian penguasaan Medan dengan ini, kemudian juga infrastruktur terutama ya. Infrastruktur memang belum tersedia, artinya kita mengirim prajurit ke sana tentunya dengan sarana angkut yang sangat terbatas. Kemarin tim TNI, pasukan TNI sudah datang ke Papua, sejumlah 600 orang akan memperkuat di sana dalam rangka pengamanan dan pembangunan Trans Papua, dalam hal ini jembatan. Namun tentunya kita tidak bisa mengangkut sekaligus ke lokasi atau titik-titik yang kita tentukan, harus dilaksanakan secara bertahap. Dan hanya bisa dijangkau dengan tadi angkutan udara, pesawat pesawat heli yang muatannya tentu sangat sedikit. Dan beberapa daerah dari arah Wamena juga sudah bisa kita jangkau dengan angkutan darat, tetapi juga hanya menggunakan kendaraan kecil seperti Hilux atau Strada yang hanya muat 6 orang dengan barang-barangnya. Jadi akan dilaksanakan secara bertahap. Itu kesulitannya tentunya juga berpengaruh pada pendorongan logistik prajurit yang ada di sana. Karena semua pendorongan logistik harus menggunakan sarana angkut udara.
Demikian. Pak Aidi, ini kan peristiwa pertama penembakan di tahun 2019 dan mengacu pada peristiwa sebelumnya yang ditembaki juga berkaitan dengan jalur Trans Papua. Sejauh mana proyek Trans Papua ini terganggu? Lalu apa yang dilakukan sekarang? Jadi pasca terjadinya pembantian terhadap karyawan PT Istaka Karya tanggal 2 Desember 2018 tahun lalu, memang seluruh pembangunan di Nduga itu sempat terhenti. Namun ini adalah proyek strategis nasional, pembangunan tidak boleh terhalang, negara tidak boleh kalah tentang itu, dan negara tidak akan mundur selangkah pun untuk melanjutkan pembangunan ini demi menjamin keadilan dan kesejahteraan sosial menyentuh sampai ke seluruh lapisan masyarakat, sampai ke pedalaman. Namun karena situasi tadi yang tidak memungkinkan sehingga Kementerian PUPR dan PT-PT yang melakukan pekerjaan tersebut menghentikan pekerjaannya sehingga TNI mengambil alih. Masih tersisa 21 titik jembatan yang akan dibangun dan akan semuanya dilaksanakan oleh TNI. Nantinya akan dilaksanakan oleh TNI. Nanti setelah situasi atau kondisi sudah kembali normal, kita kembalikan lagi kepada stakeholder yang terkait. Jadi TNI selalu tampil sebagai garda terdepan untuk mengatasi kemelut negara yang ada apabila stakeholder tertentu tidak mampu menangani. Itu yang kita lakukan. Ya. Berarti sampai saat ini proses proyeknya berhenti sejenak atau sudah dimulai lagi? Berhenti sejak tanggal 2 Desember kemarin itu dan akan kita lakukan lagi. Kemarin sudah tiba pasukan kita dari Makassar maupun dari Jawa Timur, sudah ada di Papua semuanya. Sebagian nanti menggunakan jalur dari Jayapura, sebagian dari Timika akan kita masukkan di sana untuk melanjutkan proyek pembangunan. Jadi pembangunan nanti akan dilaksanakan oleh prajurit TNI. Hanya tenaga ahlinya tentunya kita tetap menggunakan dari PT Istaka Karya maupun PT Berantas yang selama ini mengerjakan hal tersebut. Kapendam 17 Cendrawasih, Kolonel Infantri M. Aidi. Terima kasih Pak Aidi meluangkan waktu bersama kami di Kompas Petang.